Bekerja sembarangan saat musim panas di Jepang bisa sebabkan kematian? Ternyata faktanya memang benar. Kondisi musim panas Jepang bisa hasilkan cuaca ekstrim yang sangat panas. Suhu yang tinggi menyebabkan masalah dehidrasi dan masalah pingsan serius yang disebut heat stroke. Heat stroke adalah kondisi lemas dan bahkan pingsan akibat suhu panas. Biasanya heat stroke ditandai dengan sakit kepala, berkunang-kunang, suhu tubuh yang capai 40 derajat Celcius, keringat banyak, dan wajah memerah. Kondisi ini bisa timbul kalau kamu terlalu lama berada di bawah terik matahari dan kurang mendinginkan diri. Kurang minum air di saat musim panas bisa menjadi penyebab heat stroke juga. Kena heat stroke bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani serius. Di Jepang, korban heat stroke tidak sekedar masuk rumah sakit, tapi juga bisa mati. Tercatat ada 151 korban heat stroke yang meninggal di Jepang. Kebanyakan korban adalah lansia yang berada di rumah sendirian. Para lansia yang pingsan akibat panas dan tidak dapat bantuan karena sendiri di rumah akhirnya meninggal dunia. Heat stroke juga menyebabkan banyak kecelakaan kerja di Jepang. Banyak pekerja konstruksi yang tunjukkan gejala heat stroke akhirnya melukai diri sendiri. Demi menghindari masalah bagi masyarakat, pemerintah Jepang meluncurkan aturan khusus kerja untuk cuaca ekstrim. Pemerintah meminta setiap perusahaan memiliki SOP khusus untuk tangani kasus cuaca ekstrim ini. Contoh SOP yang banyak dibahas adalah bekerja secara berpasangan. Bagi pekerja lapangan, mereka harus memiliki partner. Pekerja yang pingsan akan dapat pertolongan partnernya jika berpasangan. Selain itu, ada aturan pembatasan jam kerja di suhu tinggi. Saat panas sudah mencapai tahap ekstrim, para pekerja akan dikurangi jam kerja di luar ruangan. Pemerintah Jepang sudah punya aturan soal cuaca panas ekstrim. Ini tanda masalah panas di Jepang tidak main-main. Para perusahaan yang tidak mengikuti aturan bisa kena denda sampai 500.000 yen. Kamu yang akan kerja ke Jepang wajib belajar juga cara atasi kondisi panas ekstrim di Jepang. Untuk hindari heat stroke, pastikan kamu mengenakan topi dan pakaian yang dingin dipakai. Pastikan juga cukup minum selama berkegiatan di musim panas Jepang. Jika merasa lelah, langsung cari waktu untuk istirahat dan berlindung dari sinar matahari. Memaksakan diri beraktivitas terus tanpa istirahat hanya akan naikkan potensi kamu kena heat stroke. Saat bekerja di Jepang nanti, pastikan kamu jaga diri. Musim panas di Jepang sangat berbeda dari Indonesia dan bisa terasa lebih gerah. Pastikan saat bekerja bawa minum dan minta izin untuk istirahat bila diperlukan. Jangan sampai kamu sakit dan malah kurangi kemampuan produktivitas kamu di Jepang. Rugi dong nggak dibayar karena sakit, makanya belajar hadapi heat stroke di Jepang mulai dari sekarang. Siapa yang mau belajar serba-serbi tantangan kerja di sana? Pastikan daftar ke LPK Saitama dulu. Program LPK Sayama dapat membantu bisa lolos seleksi IM Japan dan kerja magang Jepang. Materi pembelajaran ternyata mengandung info tantangan kerja di Jepang seperti cerita wabah heat stroke di Jepang juga. Pengetahuan seperti ini jarang diajarkan jika kamu cari kerja jalur mandiri tanpa LPK Saitama. Maka dari itu, persiapkan diri bekerja lebih baik di Jepang bersama LPK Saitama saja.